Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Halo. Pada saat ini kita akan memulai lagi pembahasan tentang kuasa di balik perjamuan kudus. Nah, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami, Kau melihara kami, membimbing hidup kami, dan Kau terus Tuhan, Kau menuntun membimbing kami ke jalan-jalan-Mu Tuhan, ke dalam rencana-Mu di ujung-ujung akhir zaman ini Tuhan. Saat menantikan kedatangan Tuhan, kami tekun Tuhan untuk terus dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah dan terus menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh-roh dunia, roh mati, roh santet, roh sihir, roh tenung, guna-guna, roh tumbal, roh maut dan kajar maut, roh malaikat jurang maut, roh segala malaikat maut, segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, mutasi varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah anak pembala dari Yesus Kristus Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan dalam podcast ini, Allah Roh Kudus, merapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara menyampaikan podcast ini Tuhan, mereka akan diberikan rema dari Tuhan, dan semakin yakin dan percaya firman Tuhan ini hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan membahas kembali tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita baca lagi di Yohanes 6, 51-54. Yohanes 6, 51-54. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Jadi kita sudah sudah berkali-kali kita baca firman Tuhan ini. Di podcast ini juga kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, makanlah dagingku dan minumlah darahku, ya, bukan lambang. Ya, ketika kita angkat hosti di atas kepala kita, ini adalah daging Tuhan. Kita angkat anggur di atas kepala kita, ini darah Tuhan. Itulah Tuhan, ya, bukan lambang. Jadi kita mengangkat tubuh Tuhan dan darah Tuhan itu bukan lambang, ya. Kenapa ini dikatakan Tuhan Yesus? Karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus ini ketika nanti pada saat ya sampai kesudahan akhir zaman, firman Tuhan ini tetap dilakukan. Makanya di 1 Korintus 10 ya kalau nggak salah atau 11 ya, peringatkan akan aku. Ya, jadi peringatan akan Tuhan itu bukan peringatan seperti tahun baru Chinese atau seperti tahun baru Masehi atau seperti ulang tahun atau seperti hari-hari raya ya keagamaan-keagamaan, bukan. Tetapi peringatan Tuhan Yesus Kristus ini setiap detik. Bayangin, setiap detik kita harus ingat Tuhan. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Karena kita telah ditebus. Ya, kita nih dikasih apa tadi dibilang hidup. Hidup itu napas. Jadi napas ini adalah yang punya siapa? Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ketika kita ada napas ini yang kita nggak kelihatan di udara ya. Ini membuktikan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Makanya kita hidup karena kasih Allah. Ya. Walaupun kita bisa katakan ini bahwa napas hidup ini bisa diproduksi di dalam alat-alat kedokteran, tapi itu bukan sesungguhnya napas Allah. Ya, napas Allah itu ada di dalam alam ini. Kenapa? Karena yang punya alam dan isinya ini, bumi langit dan isi bumi dan isinya siapa? Tuhan. Coba kita buka lagi. Ini ada ayat yang sangat luar biasa. Kita akan membahas perjamuan kudus ini. Kenapa kita harus makan dan minum daging dan darah Tuhan? Karena ini adalah jaminan supaya kita tidak takut. Coba baca di Wahyu 1 ayat 17 yang ada jangan takutnya itu ya. Atau boleh dah semuanya Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.
Ya, amin. Jadi ini Tuhan Yesus bilang jangan takut. Kalau nggak salah ya, ada ahli teologi yang bilang firman Tuhan jangan takut ini disebutkan 365 kali. Ya, satu tahun ada berapa? 365 hari. Berarti setiap hari kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Kalau kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, ya, berarti kita bersatu dalam dimensi yang awal dan yang akhir itu. Contoh ya, yang awal ini misalnya waktu sebelum Adam, yang akhir kita nggak tahu, ya. Tapi ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita masuk ke dalam kehidupan yang masuk yang awal dan akhir itu, paham ya? Makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus, kita masuk bagian dalam yang awal dan akhir itu. Kalau kita masuk bagian yang awal dan yang akhir itu, berarti kita menjadi milik Tuhan dan kita hidup selama-lamanya. Seperti tadi firman Tuhan Yohanes 6:51 itu, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, hidup selama-lamanya. Berarti tidak ada lagi kematian tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Ini harus dicamkan Tuhan. Tidak ada mengalami kematian tubuh jasmani dan tubuh rohani, tidak ada. Ya. Ketika kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus, ya. Ketika Tuhan sudah mati bagi kita dan kita mengenakan tubuh kebangkitannya, yang karena Tuhan Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati, berarti kita mengalami kebangkitan juga, kebangkitan Tuhan. Amin ya. Jadi tubuh kita mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita tidak akan binasa. Ya. Satu lagi Wahyu 1 ayat 18 ya. Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup. Jadi dari 17 akhir, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, tuh. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, hidup selama-lamanya tadi sudah dibahas di Yohanes 6 ya, ayat 51 tadi ada sampai 54, akan tubuh Kristus, darah Kristus. Karena dia mendeklarasikan Tuhan ini dia ini maksudnya mengatakan aku hidup selama-lamanya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kita masuk bagian dalam dimensi Tuhan yang awal dan yang akhir itu karena kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kita tidak usah takut lagi karena kita percaya ketika kita masuk dimensi Tuhan, kita masuk dalam area Tuhan, tubuh Tuhan, ya, walaupun kita masih di bumi ini, kita tidak usah tahu segala kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menjadi dengan kematian, sakit penyakit, penderitaan, atau intimidasi, dikejar-kejar, rencana orang jahat, panah api si jahat, ya, mata jahat, pegang ayat ini. Yang megang segala kunci maut dan kerajaan maut itu hanya Tuhan. Jadi hak orang tersebut dipanggil Tuhan, baik melalui kematian dalam Kristus maupun rapture, itu haknya Tuhan. Tapi kita bisa meminta untuk kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita mengalami hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian jasmani maupun rohani. Ada amin ya. Kita bisa seperti Elia terangkat ke surga, menyaksikan tubuh kita sendiri terangkat surga, seperti Henok di ujung akhir zaman ini. Ada amin. Iya. Amin itu adalah perkataan iman, bahwa jadilah demikian sesuai dengan iman kita. Saya yakin kalau Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini hidup, firman yang hidup ini, saya yakin program kita, program Tuhan, seperti saya dan istri dan 3 anak saya, mengenakan tubuh kebangkitan Tuhan, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kita menjadi alat pilihan bagi Tuhan, dikhususkan bagi Roh Kudus untuk tugas yang ditentukan oleh Roh Kudus, untuk supaya kita menyelamatkan yang hilang, karena ini tugas Tuhan, memberitakan mereka tentang Yesus Kristus yang kita hilang, supaya mereka tidak ada hilang, supaya mereka yang binasa tidak binasa, melainkan beroleh kabar tentang Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Demikian apa yang kita bisa sampaikan pada podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup. Kami percaya firman-Mu ini luar biasa, karena Engkau sendiri adalah firman hidup itu. Ketika kami memberitakan firman Tuhan, artinya kami bersama-sama Tuhan. Di dalam sel-sel kami, di dalam suara kami ada Tuhan di situ. Di dalam tubuh kami ada Tuhan, di dalam jiwa kami ada Tuhan, di dalam roh kami ada Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan. Ketika kami memberitakan firman-Mu Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, kuasa tidak taranya.
yang luar biasa, sangat ajaib, maha dahsyat di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bahkan kami pun yang menyampaikan firman Tuhan, kami semakin diliputi dengan api kemuliaan Tuhan, api Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus di dalam tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Kami percaya mereka Tuhan diciptakan ciptaan baru, makan tubuh Kristus dan tubuh Kristus menjadi sama seperti Tuhan Yesus, memperoleh hidup selama-lamanya. Segala tantangan boleh ada, intimidasi boleh ada, tapi kami percaya pegang Tuhan. Kami masuk dalam dimensi yang awal dan akhir, karena Engkau berkatakan jangan takut. Kami juga percaya Tuhan, Engkau lah yang memegang segala kunci maut dan kerja maut. Kami tidak takut lagi karena Engkau lah yang memberikan harapan, kehidupan, napas Allah yang hidup dalam tubuh jasmani maupun rohani kami, tubuh roh kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga Tuhan, urapi Tuhan semakin urapan yang dahsyat dalam melayani-Mu Tuhan, dalam YouTube ini, dan kami juga mau siap sedia Tuhan untuk pelayanan juga, menjangkau jiwa-jiwa di dalam hari demi hari. Engkau tuntunlah Roh Kudus, bimbing Roh Kudus, mana-mana yang harus kami layani, yang kami harus yang kunjungi atau sampaikan berita tentang-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.